Elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, menempati peringkat kedua dalam hasil survei indikator politik. Wakil Ketua Umum Gerindra, Habibur Rahman menegaskan partainya tidak merasa terganggu dengan pencapaian tersebut. Menurutnya, survei yang dirilis berbagai lembaga akan menjadi masukan internal. Kami tidak termasuk pihak yang merasa terganggu dengan adanya survei politik ini. Kami sangat menghormati lembaga survei dan kami sangat terima kasih apapun hasilnya. Survei ini adalah cermin bagi kita. Mau melihat kinerja kita, ya yang paling gampang lewat survei, kita nggak bayar, tapi kita mendapat bahan masukan, kata Habibur Rahman, Rabu, tanggal 25 Agustus tahun 2021. Habibur Rahman mengatakan hasil survei juga relevan dengan kerja-kerja politik Gerindra. Dikatakan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan, Menhan, sejak awal pandemi COVID-19, aktif mendatangkan vaksin, obat-obatan, dan mendirikan rumah sakit di berbagai daerah. Habibur Rahman menuturkan segenap kader Gerindra di seluruh provinsi juga turun langsung membantu masyarakat. Dia menyatakan hal tersebut merupakan instruksi Prabowo. Memang enggak kelihatan, karena ini kegiatan yang bukan kita ekspos di media massa. Kalau kita lihat di DPR ada 78 orang, kemudian ribuan orang di provinsi. Ada kabupaten, kota pasti membawa dampak ke orang yang disurvei, imbuh Habibur Rahman. Diberitakan, elektabilitas PDI Perjuangan (PDIP) mencapai 24,4%. Posisi kedua ditempati Gerindra dengan elektabilitas 12,8%. PDIP hingga sejauh ini masih paling banyak basis pendukungnya, sekitar 24%. Kemudian Gerindra 12,8%, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, Rabu, tanggal 25 Agustus tahun 2021. Survei dilakukan pada 30 Juli 4 Agustus tahun 2021. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Total responden 1.220 orang. Angka margin of error sekitar plus-minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Elektabilitas Partai Golkar dan Partai Demokrat imbang, yakni 9%. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan 8,2%, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 7%. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3,9%, Partai Nasdem 3,5%, dan Partai Amanat Nasional (PAN) 2,2%. Golkar dan Demokrat imbang, yakni masing-masing sekitar 9%. Kelompok non-partisan, yang belum memiliki kecenderungan terhadap partai politik masih sekitar 17%, tutur Burhanuddin. Survei indikator politik, berikut peringkatnya, 10. Non-partisan 17,9, Partai Amanat Nasional (PAN) 2,2, 8, Partai Nasdem 3,5, 7, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3,9, 6, Keadilan Sejahtera (PKS) 7, 5, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 8,2, 4, Partai Demokrat 9, 3, Partai Golkar 9, 2, Partai Gerindra 12,8, 1, PDI Perjuangan (PDIP) 24,4. Terima kasih sudah berkunjung di Kata Data.